Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kembali kita ada di hadirat Tuhan untuk mengerjakan tugas kita sebagai penjaga-penjaga bagi kota dan bangsa serta bangsa-bangsa. Kita bergerak dalam kemiliteran kerajaan Tuhan sebagai tentara-tentara kerajaan Kristus, kerajaan Allah yang Tuhan tempatkan di Indonesia, di berbagai kota, bahkan di berbagai bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita, baik yang ada di Zoom dan YouTube. Selamat pagi, kita akan fokus siapkan hati kita untuk mencari Tuhan. Shalom semuanya, ya selamat pagi, bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan yang menuntun kita sampai kita boleh ada pagi hari ini. Luar biasa pujian penyembahan, doa, saya yakin dan percaya waktu kita dengan bersatu hati, kita bersama-sama merindukan Tuhan, maka sesuatu akan terjadi bagi setiap kita, ya. Biarlah menara doa segala bangsa ini benar-benar menjadi menara untuk pemulihan, khususnya bagi Indonesia, yang hari ini mungkin kita masih menghadapi COVID-19, tapi saya yakin dan percaya ada kuasa di dalam nama Yesus Kristus bagi setiap kita orang percaya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya ajak setiap kita sekali lagi, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ora batasan, ya rabatasan, ya rabah. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan, kami boleh menikmati Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami tahu kalau kami boleh ada sampai di hari ini Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi kami bersyukur buat tangan Allah kami yang hidup, tangan Allah kami yang kuat, yang menuntun kami, sehingga kami boleh melewati segala sesuatu Tuhan. Dan kami boleh ada pagi hari ini. Pagi hari ini kami rindu untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa, firman-Mu ajaib ya Tuhan. Firman-Mu yang kalau kami renungkan dengan segenap hati kami, dan kalau kami lakukan dengan segenap kehidupan kami, akan mengubahkan kehidupan kami. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, segala kuasa dan kerajaan yang dibangun oleh manusia akan runtuh. Tapi firman-Mu tetap tinggal, dan firman-Mu berkuasa selama-lamanya. Berkati setiap kami pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan pemberitaan yang dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pagi hari ini saya akan sharing buat setiap kita. Saya beri judul Keeping the Word, ya, atau tetap memegang firman Tuhan. Saudara, di masa-masa ini, di masa-masa pandemi ini, ya, saya melihat setiap kali saya ikut dengan menara doa segala bangsa, melihat bahwa komunitas ini memiliki roh doa yang sangat kuat, luar biasa, ya. Nah, saudara tahu bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu harus ada di dalam frame firman Tuhan, ya, karena firman Tuhan adalah landasan dari segala sesuatu yang kita lakukan. Nah, saya yakin dan percaya setiap kita di tempat ini dalam melakukan doa dan segala sesuatu yang kita lakukan, sudah tentu kita melakukannya karena firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saudara, perlu sekali untuk kita memiliki pemahaman yang teguh dalam hidup kita tentang firman Tuhan, karena setiap kali kita mendapat pewahyuan dari firman Tuhan secara pribadi, saudara, itu akan menjadi satu pedang yang luar biasa untuk kita menghancurkan setiap kuasa dari si jahat. Pagi hari ini saya berdoa supaya apa yang saya bagikan ini menjadi kekuatan buat setiap kita untuk kita bisa lebih optimal lagi dalam segala sesuatu yang kita lakukan, terutama dalam kita berdoa. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, saya yakin semua kita tahu ayat ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, saya baca bagi setiap kita. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, perhatikan, di situ pesan Tuhan kepada Yosua. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Saudara, yang pertama, kita lihat bahwa memang di perjanjian lama, di perjanjian lama itu mereka belum menerima
kabar tentang Injil, ya. Injil adalah kabar baik tentang Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang turun ke dalam dunia, menjadi manusia, menebus setiap kita orang percaya. Saudara, di situ dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Dalam konteks perjanjian lama, ya, mereka sangat erat dengan hukum-hukum Musa, hukum Taurat. Di ayat yang ke-7 saudara bisa lihat itu, ya. Tapi dalam kehidupan kita hari ini di perjanjian baru, Yesus Kristus telah datang menggenapi segala tuntutan hukum Taurat. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Dia berkata, datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi setiap hukum, tuntutan-tuntutan dalam hukum Taurat. Makanya ketika kita melihat perjanjian lama, ya, segala tuntutan-tuntutan, kalau saudara baca dalam kitab Imamat, kitab Bilangan, ya, setiap korban yang harus diberikan untuk penebusan dosa, semua itu telah digenapi dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi hari ini yang perlu kita renungkan adalah kita tidak merenungkan Taurat dalam pengertian segala hukum dan ketetapan Musa, tapi kita merenungkan apa yang telah Yesus kerjakan di kayu salib bagi kita. Karena saudara, perenungan akan apa yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita itu penting. Ada 3 hal sederhana pagi ini yang saya bagikan kepada saudara. Bagaimana kita bisa dibangun dari kita merenungkan apa yang Yesus Kristus lakukan atau Injil itu dalam kehidupan kita. Hari ini ada banyak sekali pengajaran yang timbul di luar, di kalangan kekristenan, yang seolah-olah melupakan bahwa karya keselamatan Kristus, karya penebusan Yesus di kayu salib, itu adalah inti dari pemberitaan di dalam Alkitab. Saudara bisa baca dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Semua mengacu berbicara secara jelas mengenai betapa besarnya kasih Allah buat dunia. Buat setiap kita orang percaya. Tuhan yang mengerjakan di dalam kita segala sesuatu untuk penebusan kita. Tuhan yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Menjadi korban yang sempurna bagi setiap kita. Nah, firman Tuhan berkata, renungkanlah kitab Taurat itu siang dan malam. Renungkanlah Injil itu siang dan malam. Kata renungkan di situ memiliki beberapa arti, saudara, ya. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata hagah. Dalam bahasa Inggris itu meditate atau merenungkan. Nah, saudara, hari-hari ini perenungan kita memang perlu dijaga. Ya, kita perlu sekali untuk menjaga perenungan kita. Saya berulang kali mengingatkan di setiap kesempatan saya diberikan untuk saya menyampaikan firman Tuhan di mana aja, saya selalu ingatkan ini. Hati-hati dengan bahan perenungan kita. Karena apa yang kita renungkan, ada yang namanya belief system dalam hidup kita, saudara. Belief system itu dibangun dari apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kemudian itu akan masuk dalam pikiran kita. Nah, kadang secara default, secara nature, manusia itu lebih suka mendengarkan berita-berita yang mengejutkan. Saya kasih contoh buat saudara, ya. Kalau saudara lihat di televisi, lebih banyak mana berita? Berita yang tentang sesuatu yang membahagiakan. Orang lebih senang itu dengar berita yang mana? Ya, attention itu pergi kemana? Berita tentang ada sesuatu yang baik, atau tentang kabar tentang keluarga yang hancur lah, apalagi keluarga selebriti, ya, atau tentang perang ini, perang itu, ya. Ada kejadian yang mengejutkan ini dan itu. Orang lebih senang dengar yang seperti itu. Nah, kalau kita nggak jaga perenungan kita hari-hari, ya jangan kaget kalau kehidupan kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya kekhawatiran. Karena kita suka entertain apa yang salah dengan hidup kita. Kita suka entertain segala di dalam itu selalu ada kekhawatiran. Tapi selalu juga ada keyakinan. Yang jadi persoalan begini, yang mana yang kita entertain lebih banyak? Yang mana yang kita kasih makan? Kalau kita kasih makan rasa takut kita, kalau kita kasih makan kekhawatiran kita, ya jangan heran kalau kita jadi orang yang penakut, ya. Mau bikin apa-apa, terlalu banyak yang kita pikirkan. Bahkan untuk melayani Tuhan mungkin, terlalu banyak yang kita pikirkan. Untuk melakukan sesuatu yang betul, yang benar sesuai dengan firman. Kita dikuasai dengan rasa takut. Itu membuat kita nggak bisa berkembang. Nah, firman Tuhan berkata, renungkanlah Injil itu, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Nah, apa perenungan kita hari-hari ini? Saya berdoa supaya firman Tuhan itu menjadi perenungan kita setiap hari. Kata hagah juga punya pengertian bukan hanya merenungkan, tapi
memperkatakan firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan. Amen. Nah, saudara, menceritakan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, itu berjalan bersamaan, saudara. Sekarang ini begini, kalau saudara lihat dari motivator yang ada di dunia, mereka itu banyak sekali mengambil kutipan-kutipan ayat terutama dari kitab Amsal, ya, dan kita suka untuk dengarkan itu. Tapi saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, segala sesuatu yang bukan firman Tuhan, yang bukan lahir dari kewahyuan, yang bukan kewahyuan firman Tuhan, tidak akan pernah bisa mengubahkan kehidupan manusia. Amen. Amen. Kita bisa cari kata-kata motivator yang paling indah, yang menggugah, yang bisa membuat kita merasa lebih bersemangat. Tapi kalau itu bukan firman Tuhan, saudara, itu hanya membuat kita semangat temporary. Kita hanya semangat ketika kita mendapatkan perkataan itu. Tapi ketika kita turun ke lapangan, ya, kita bisa kalah di sana. Karena itu bukan firman Tuhan. Saudara, saya dulu seorang marketing, saudara, ya, di bank luar negeri, ya. Setiap pagi kita harus bakar semangat. Saudara tahu itu kata-kata motivator itu, waduh, itu banyak sekali. Setiap pagi kita udah kayak khotbah buat anak-anak tim marketing, tim sales kita kasih bakar semangat mereka. Tapi itu tidak akan membuat orang yang pada dasarnya memang malas jadi semangat, nggak bisa. Itu hanya membakar euforia pada saat itu. Tapi yang bisa mengubahkan kehidupan kita itu hanya ketika kita memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu memiliki daya cipta dalam hidup manusia, saudara. Firman Tuhan itu memiliki daya cipta dalam hidup kita. Waktu kita mengucapkan kata keluar, kita merenungkan, membaca firman Tuhan yang sudah lakukan, deklarasikan firman. Kalau itu dilakukan dengan segenap hati, saudara, yang menjadi persoalan kadang begini. Kita baca firman sama kayak kita baca WA. Ya, kita baca firman sama kayak kita baca WA. Kita baca gitu aja. Saudara harus bisa bedakan. Apa yang saudara baca itu tidak sama dengan berita-berita yang ada saudara baca di koran atau di sosial media yang lain. Kecenderungan kita lebih suka baca yang gampang, saudara. Perenungan yang udah jadi kita baca, ya, renungan harian. Tapi kita harus sadar begini, tubuh kita ini nggak bisa selalu kita kasih yang namanya snack, ya, makanan-makanan ringan. Buat saya renungan itu makanan ringan. Main course kita itu adalah firman Tuhan. Makanan utama kita itu adalah firman Tuhan. Makanan utama buat tubuh kita itu bukan renungan yang ditulis orang lain, tapi renungan kita akan firman Tuhan. Bukan siapa Tuhan tentang orang, tapi siapa Tuhan bagi kita. Orang lain bisa dapat pewahyuan tentang Tuhan, tapi itu bagi mereka bisa menguatkan kita, bisa memberkati kita. Tapi makanan utama bagi kita itu adalah renungan kita sendiri. Siapa Tuhan bagi saudara? Amin. Bagaimana saudara melihat Tuhan? Nah, itu lahir dari perenungan akan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini saudara, Tuhan berkata, jangan engkau lupa memperkatakan firman ini siang dan malam. Ya. Renungkanlah itu siang dan malam. Dan bukan sesuatu yang bukan tanpa alasan kita diperintahkan seperti itu. Ada yang mengikuti hal itu supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Ada banyak orang tanya sama saya, mungkin ditanya, Pak, apa sih kunci keberhasilan? Ayat ini memberi buat kita. Ya, waktu kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai bahan perenungan kita menjadikan firman Tuhan itu melekat di mulut kita, apa yang sering keluar dari mulut kita hari-hari. Saudara, coba untuk realistisnya. Kadangkala kita suka sekali untuk berdoa bagi bangsa dan negara. Kadang kita suka berdoa untuk gereja dan komunitas. Tapi coba perhatikan, kita keluarkan dari mulut kita untuk bangsa dan negara dan komunitas kita. Seringkali doa kita tidak sinkron dengan perkataan kita. Kalau kita mau jujur, ya. Ada berapa kali kita kecewa dengan pemimpin, kita kecewa dengan pemerintah, dan tanpa sengaja kita nggak sadar. Seringkali kita nggak sadar.
Yang keluar dari mulut kita justru sumpah serapah yang keluar dari mulut kita. Tapi di bagian yang buat bangsa dan negara dan komunitas kita. Nah, pagi hari ini biar apa yang ada dalam perenungan kita itu sinkron dengan apa yang ada di mulut kita. Kalau kita berdoa melepaskan berkat buat bangsa dan negara kita, kita tahu memang bangsa dan negara kita ini punya banyak sekali persoalan. Mulai dari tingkat daerah sampai tingkat nasional, banyak sekali persoalan. Kalau kita mau sebutkan, kita mau ceritakan satu-satu, nggak bakal selesai, sudah. Tapi kalau kita mengucapkan firman Tuhan buat bangsa dan negara kita, lepaskan shalom, damai sejahtera Allah, lepaskan roh takut akan Tuhan buat para pemimpin, lepaskan roh yang mau dibentuk buat setiap masyarakat yang suka abai protokol kesehatan. Itu jauh lebih baik, saudara. Ya, karena kalau kita ngomongin kelemahan pemimpin, nggak akan pernah habis. Percayalah, tidak pernah akan ada pemimpin yang sempurna kecuali Tuhan. Jadi biar apa yang ada di perenungan dan mulut kita itu sinkron, sama. Waktu kita berdoa buat bangsa dan negara, setelah keluar dari kamar doa, yang keluar dari mulut kita juga berkat. Memang kalau kita lihat di mana-mana ya, banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan, bahkan di lingkungan Kemenkes sendiri ya, beberapa kali di tempat saya tinggal ada gerakan vaksinasi, mana ada orang yang jaga jarak? Nggak ada, saudara. Semua orang berjubel pengen divaksin kan. Nah, jadi kalau kita baca dengan teliti firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Dalam bahasa Inggrisnya, biarlah firman ini jangan pernah lepas dari mulutmu, jangan pernah terpisah dari perkataan. Jadi Tuhan mau perkataan yang keluar dari mulut kita itu harus sesuai dengan perenungan kita. Perkataan yang keluar dari mulut kita itu sesuai dengan perenungan kita. Kita menjadi seperti apa yang kita renungkan. Nah, kunci keberhasilan orang percaya sebenarnya ada di sini. Karena dikatakan ayat yang ke-8 tadi ya, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, keberhasilan buat kita, buat orang percaya, sebenarnya bukan kita menjadi semakin kaya, kita menjadi semakin berkuasa. Itu hanyalah akibat dari berkat yang Tuhan berikan buat kita. Saudara tahu, kalau kita menaruh tujuan kita ada di sana. Ya, memang setiap kita selama masih tinggal di dunia, kita butuh yang namanya finansial. Tapi finansial bukan tujuan kita. Keberhasilan kita bukan ketika kita menjadi orang yang lebih kaya dari yang lain. Karena standar kekayaan itu sangat relatif, saudara. Tergantung. Kalau kita ada orang yang dikasih 100 juta, buat dia udah kaya. Ada orang yang dikasih 20 miliar, buat dia itu masih kurang. Ada orang yang dikasih 500 ribu, itu sudah bersyukurnya luar biasa. Ada orang yang menang undian 5 miliar, merasa itu nggak ada apa-apanya. Saudara, keberhasilan buat kita, ya, dalam konteks ayat itu berbicara tentang bagaimana kita menggenapi destininya Tuhan dalam hidup kita. Karena destiny Tuhan buat hidup kita, itu yang terbaik bagi saudara saya dan saudara. Destininya Tuhan buat kita tidak bicara tentang kaya atau miskin, ada di atas atau ada di bawah. Destininya Tuhan buat kita itu berbicara tentang bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita ketika rencananya dalam hidup kita jadi nabi. Saya kasih contoh buat saudara ya. Paulus yang menulis lebih dari setengah kitab di Perjanjian Baru. Ya. Kalau kita berbicara tentang kalau destininya ditaruh kepada kekayaan dan popularitas, Paulus baru terkenal setelah dia di penjara, saudara. Dan hari ini dia terkenal sekali. Tapi di zamannya dia menulis surat. Siapa Paulus? Paulus hanya dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang suka kirim surat dari penjara. Suka mengunjungi jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Saudara tahu bahwa Paulus sendiri mati dengan tidak memiliki apa-apa. Tapi Paulus bilang begini, segala sesuatu aku anggap sebagai sebuah kerugian. Karena Paulus tahu keberhasilan orang percaya itu bukan pada seberapa banyak kekayaan kita secara finansial, seberapa terkenal kita di dunia, tapi keberhasilan kita adalah ketika kita menghidupi rencana Allah dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa berat kehidupan ini,
Kalau rencana Allah nyata dalam hidup kita, saudara, kalau saudara punya anak, ya, untuk biaya sekolah anak itu nggak perlu minta. Saudara pasti akan berpikir untuk mempersiapkan semuanya buat dia. Saudara, kita ini anak dari Bapa di surga. Dia punya rencana bagi kita. Semua yang kita perlukan untuk menggenapi rencananya dia, Tuhan sediakan bagi kita. Jadi keberhasilan kita dalam konteks ayat ini, saudara, ya, keberhasilan kita adalah ketika kita menghidupi segala firman yang tadi kita renungkan dan kita ucapkan dari mulut kita. Nah, ada 3 hal sederhana. Kenapa kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, saudara, karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan atau kita akan menemukan identitas kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini penting bagi setiap kita, karena ada banyak orang yang lupa diri akhirnya, saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ada banyak orang yang kuat di gereja, kuat ketika dia ada bersekutu dengan orang-orang seiman, tapi ketika ada di luar, memble, saudara, ya. Karena dia lupa siapa dia. Kita kuat ketika kita ada di dalam persekutuan, tapi karena kita hanya dibangun karena kita hanya dibangun dari euforia, kita nggak kuat secara personal. Itu bahaya sekali. Makanya kita perlu merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu siapa kita di dalam Yesus. Kita perlu tahu siapa sih kita ini di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya bacakan buat saudara Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 5. Saya nggak baca semuanya karena panjang. Saya akan baca beberapa kalimat dari ayat ini, ya, yang akan kita bahas pada hari ini, ya. Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara, kalau saudara mau tahu siapa saudara Kristus, baca firman Tuhan. Efesus 2 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Di dalam Kristus Tuhan, Injil itu, keselamatan itu bukan hanya membuat orang yang dulunya jahat menjadi baik. Bukan hanya membuat orang yang dulunya baik menjadi tambah baik, bukan. Ya. Kabar keselamatan Injil itu tidak seperti itu, saudara. Kalau orang yang dulunya jahat jadi baik, semua agama mengajarkan seperti itu. Yang dulunya baik menjadi tambah baik, semua agama mengajarkan semua itu. Seperti itu. Tapi Injil itu menghidupkan orang yang mati. Injil itu mengubahkan orang yang mati menjadi hidup kembali. Itu Injil. Kalau saudara mau tahu siapa saudara dalam Kristus, renungkan firman Tuhan, saudara akan dapatkan seperti ini. Kita ini dulunya sudah mati. Jangankan untuk berdoa, untuk hidup saja, roh kita untuk mencari Allah aja nggak bisa. Karena firman Tuhan berkata, waktu manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, manusia itu mati, saudara. Bukan pingsan, ya. Bukan tidur, enggak. Manusia itu mati secara rohani. Kita nggak punya kemampuan untuk datang mencari Allah. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Allah. Dikatakan, Dia datang menghampiri kita, sehingga kita yang mati ini, mati pengharapan ini, mati masa depan ini, kita dihidupkan kembali oleh kematiannya. Kita dihidupkan kembali oleh anugerahnya dalam Yesus Kristus. Sehingga kehidupan yang Tuhan berikan itu memberikan kita kemampuan juga untuk kita bisa mengasihi Dia. Saudara, kita harus mengerti hal ini. Waktu kita merenungkan firman Tuhan, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena identitas kita tidak didapat dari perkataan-perkataan motivator, saudara. Identitas kita tidak didapatkan dari pengakuan-pengakuan orang dunia. Kenapa ada banyak orang akhirnya jatuh ke dalam banyak sekali pencobaan? Karena mereka cari identitasnya di luar. Kalau kita cari identitas kita dari pengakuan manusia, nggak akan pernah selesai, saudara. Kalau identitas kita mau dapatkan dari gadget kita, saudara beli handphone paling baru hari ini, minggu depan udah keluar yang paling baru. Mau sampai kapan kita kejar-kejaran seperti itu? Kalau kita taruh masa depan kita, identitas kita pada keadaan, pada COVID misalnya, ya, kita meletakkan identitas kita kepada COVID. Waduh, COVID nih gimana ya? Wah, mati masa depan saya.
Saudara, jangan letakkan masa depan kita tuh kepada keadaan, saudara. Keadaan itu bisa berubah. Amin. Keadaan itu bisa berubah. Perasaan kita juga bisa berubah. Tapi waktu saudara baca firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa berubah. Dia tidak akan berubah. Firman Tuhan berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi satu titik pun dari firman tidak akan pernah berlalu. Saudara, renungkan firman Tuhan, karena di situ saudara akan menemukan siapa saudara di dalam Kristus. Dan itu paling penting. Waktu saudara tahu siapa saudara dalam Kristus, saudara tahu bahwa saya ini telah dihidupkan kembali oleh anugerah Allah. Saya bukan orang yang mati. Mati dalam pengertian bahwa ya masa depan kita tidak punya masa depan, kita tidak punya pengharapan. Kita bukan orang yang seperti itu. Di dalam Kristus kita adalah orang yang berkemenangan. Kita dihidupkan kembali. Saudara, hidup yang Tuhan berikan bagi kita dalam anugerah. Tuhan nggak mau kita jadi hidup yang biasa-biasa, saudara. Bukan hidup yang sekedar hidup, tapi Tuhan mau kita hidup yang berkualitas. Kualitas hidup yang Tuhan berikan buat kita adalah kualitas hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, bicara kualitas, sekali lagi, jangan selalu dikonotasikan pada kualitas hidup yang kemewahan dan lain sebagainya. Itu hanya akibat, saudara. Saya kasih tahu. Itu cuma akibat dari penyertaan Tuhan buat kita. Bukan tujuan. Saudara, kualitas hidup kita adalah nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Nilai-nilai kerajaan Allah, pengorbanannya, kasihnya bagi kita, ketulusannya bagi kita, integritas itu yang menjadi kualitas hidup kita. Di dalam Kristus, yang pertama, saudara, dalam Kristus. Kenapa kita perlu untuk merenungkan firman? Karena hanya di dalam perenungan akan firman kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya. Siapa saya dan saudara tidak ditentukan dari apa keadaan kita, bagaimana keadaan di luar kita, tapi bagaimana Tuhan berkata tentang kita. Saya kasih tahu saudara, Alkitab itu isinya bukan tentang kita. Alkitab itu tentang Tuhan, ditulis untuk kita supaya kita bisa mengetahui bagaimana Tuhan melihat kita. Sekali lagi ya, Alkitab itu bukan tentang kita. Alkitab itu tentang Tuhan. Alkitab itu tentang Tuhan, ditulis untuk kita. Supaya dari apa yang Tuhan tuliskan itu, kita bisa mengerti bagaimana Tuhan melihat kita. Karena itu jauh lebih penting daripada bagaimana dunia melihat kita. Yang kedua, saudara, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Ya, karena dalam perenungan akan firman Tuhan, dari perenungan akan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kemampuan, kita akan mendapatkan satu keyakinan untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Dari perenungan akan firman Tuhan, kita akan mendapatkan kemampuan untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini. Mazmur 119 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Saudara, perlunya kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Perlunya kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Itu supaya kita memiliki satu kemampuan, untuk kita punya satu keyakinan untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Kenapa orang sering jatuh dalam kesalahan-kesalahan yang berulang-ulang, saudara? Sebenarnya begini, firman Tuhan ketika menguasai hati kita, ketika yang kita renungkan adalah firman Tuhan, harusnya kita memiliki sedikit sekali kesempatan untuk kita melakukan apa yang salah. Kenapa? Karena hati dan pikiran kita dipenuhi oleh perenungan akan firman Tuhan, akan kebenaran. Makanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita memiliki keyakinan, kemampuan, karena hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka yang keluar dari hidup kita juga adalah kebenaran. Karena pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, maka yang keluar dari hidup kita juga adalah kebenaran. Saudara lihat orang yang pikirannya dipenuhi dengan berita hoax. Saudara lihat yang keluar dari hidupnya bohongan semua, saudara. Ya, karena dia biasa memperhatikan yang seperti itu. Saudara lihat orang yang hidupnya dipenuhi yang sukanya nonton drama Korea, ya, sampai addicted sama drama Korea. Drama Koreanya nggak salah, addicted itu yang salah, saudara. Orang yang addicted akan sesuatu yang kamuflase seperti itu.
Nggak heran orangnya akan gampang sekali menangis, tapi sudah rapuh, saudara. Ya, nggak bisa tersentuh sedikit rapuh. Lebih parah begini, ada orang sekarang lebih gampang nangis karena dalam Korea daripada nangis di hadirat Tuhan. Itu lebih gawat lagi, saudara. Jadi biarlah perenungan, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena dari perenungan firman Tuhan kita memiliki keyakinan untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan itu. Ketika hati dan pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan, ketika hati dan pikiran kita penuh dengan firman Tuhan, maka kita punya satu kemampuan untuk kita memilih apa yang baik, berkenan di hadapan Allah. Saudara, kalau saudara mau praktekkan, ya saya rasa nggak perlu dipraktekkan. Cuman begini, saya mau kasih tahu saudara. Ketika kita berhenti merenungkan firman Tuhan, nggak heran kenapa kita seringkali jatuh dalam pemikiran-pemikiran yang salah. Ketika kita berhenti merenungkan firman Tuhan, siap-siap kita akan banyak sekali godaan untuk kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dari perenungan firman Tuhanlah kita memperoleh kemampuan untuk menghidupi firman Tuhan itu. Kemampuan kita bukan datang dari apa yang kita mau. Kemampuan kita datang dari perenungan akan firman Tuhan. Waktu kita berusaha dengan kemampuan kita sendiri, waktu kita berusaha untuk kita benar dengan kemampuan kita sendiri, yang kita dapatkan adalah kecapean, saudara. Karena kita melakukannya dengan kemampuan kita sendiri. Tapi waktu kita bersandar penuh pada firman-Nya, anugerah Allah bekerja dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, kamu akan berjalan, kamu akan berlari dan tidak akan menjadi letih. Saudara, Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Yang pertama, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Yang pertama, karena dari perenungan akan firman Tuhan, kita menemukan siapa kita, identitas kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan akan mengingatkan kita, amen, siapa kita di dalam Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan, kenapa kita perlu merenungkan? Karena firman Tuhan akan memberikan, perenungan akan firman Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menghidupinya dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita perlu merenungkan firman Tuhan? Karena firman Tuhan akan menguatkan kita pada saat kita menghadapi pergumulan. Saudara, Efesus pasal yang ketiga ayat 18. Efesus pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 19 bagian A. Firman Tuhan berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala yang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Saudara, Paulus bilang begini, aku berdoa. Doa Paulus bukan supaya kamu tambah kaya, bukan. Paulus bilang begini, aku berdoa supaya kamu memahami betapa tingginya, lebarnya, panjang dan dalamnya kasih Kristus bagi kamu, dan kamu bisa mengenal kasih itu sekalipun sulit, karena kasih itu melampaui segala akal manusia. Saudara, kenapa Paulus bisa tulis begitu? Karena Paulus pikir, coba saudara renungkan, Paulus bisa tulis seperti ini karena begini, saudara. Paulus itu dulunya ingin menghancurkan umat Tuhan. Paulus itu dikasih license, dia bebas, dia bisa bunuh orang percaya. Tapi orang yang sejahat itu, dia yang menganiaya gereja, dia yang menghancurkan iman Kristen pada saat itu, iman kepada Yesus Kristus. Tuhan bisa rubah hidupnya menjadi seorang pemberita Injil. Kasih seperti apa yang bisa mengampuni sedemikian, saudara? Amin, amin. Rumah kita aja, kalau ada orang sembarangan membuang sampah, belum tentu kita bisa berkati orang itu. Ya, mobil kita aja diserempet, belum tentu kita bisa berkati orang itu, saudara. Di jalan raya aja, jalan kita dipotong, kita bisa teriak-teriak, saudara. Tapi saudara bayangkan kasih Kristus yang bisa mengubahkan hidup seperti Paulus, dari penganiaya umat percaya, dari orang yang ingin hancurkan kekristenan, diubahkan menjadi pribadi, yang bahkan memberitakan Injil yang dulunya hendak dia binasakan. Makanya Paulus bilang begini, aku berdoa
supaya kamu tidak memikirkan yang lain, tapi kamu memahami betapa tingginya, betapa panjangnya, betapa lebar dan dalamnya kasih Allah bagi kamu. Saudara, tidak peduli seberapa besar pergumulan saudara hari ini, tidak peduli seberapa berat beban doa saudara hari ini. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan, saudara akan menemukan tidak ada yang lebih besar dari kasih Allah bagi saudara. Tidak ada yang lebih berkuasa dalam hidupmu selain perkataan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan engkau dari kasih Allah. Ini penting untuk kita pahami, karena inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Saudara, orang dunia suka dengan kata-kata motivasi. Tapi kita anak Tuhan, kita hidup bukan dari kata-kata motivator. Motivator bisa mati, saudara. Ya, tapi Tuhan itu berkuasa, firman-Nya hidup bagi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita sedang membiarkan hidup kita untuk dikuatkan, dibangun, dan kita akan mengenal, wow, Tuhan itu luar biasa. Wow, Tuhan itu ajaib. Wow, Dia lebih besar dari segala pergumulanku. Hingga ketika kita keluar menjalani kehidupan, saudara, kita punya satu keyakinan yang teguh bahwa, hey, saya anak raja. Kita tahu siapa kita di dalam Tuhan. Kita tahu kita gak ditinggalkan. Ya, saudara, hari-hari ini saya ingin kasih pesan buat saudara, dimanapun saudara berada, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Saudara, jangan pernah salah memilih bahan perenungan. Ya, jangan pernah salah memilih apa yang akan saudara baca dan renungkan. Renungkan apa yang benar, firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, saudara. Renungkan perkataan Tuhan. Ya. Sering kali begini, ini terakhir saudara. Sering kali begini. Kita suka dengar perkataan dari hati kita kan. Kita suka hidup di drive oleh perasaan kita. Wah, lagi sedih, kecewa. Saudara tahu nggak? Jauh lebih penting daripada mendengarkan perasaan. Jauh lebih penting dari mendengarkan perasaan adalah talk to ourselves. Ngomong pada diri sendiri. Raja Daud beberapa kali dalam kitab Mazmur, di saat-saat dia tertekan, saudara tahu apa yang dia lakukan. Mazmur 43, 42, 43, Daud berkata begini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dia nggak ngomong keluar, dia ngomong ke dalam. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam batinku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Saudara, kita suka dengerin isi hati kita. Isi hati kita itu nggak selalu benar, saudara. Karena isi hati kita itu selalu identik dengan kepuasan diri kita. Apa yang satisfying, menyenangkan kita. Bukan menyenangkan Tuhan loh. Ya. Tapi ketika kita mengerti kebenaran dengan pikiran kita, kita tahu bahwa yang benar itu seperti ini nih. Ngomong sama dirimu sendiri. Bahkan Daud pernah bilang begini, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia gak ngomong sama orang lain, dia ngomong sama diri sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Hari ini belajar ngomong sama diri sendiri. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Hai jiwaku, jangan takut, Tuhan beserta dengan engkau. Saudara, karena kalau kita ngikutin isi hati terus, waduh, gak kelar-kelar hidup saudara. Ya, gak kelar-kelar persoalan. Tapi kita preach the gospel to ourselves. Beritakan Injil bagi dirimu sendiri. Engkau dikasihi Tuhan. Ngomong depan cermin atau ngomong waktu mandi, ngomong sama dirimu sendiri. Edward, kamu dicintai Tuhan Yesus. Engkau, Dia ada bagimu. Kasihnya lebih besar dari segala pergumulan. Saudara, itu yang membuat kita hidup berkemenangan. Bukan yang lain. Nah, pagi hari ini, biar apa yang saya bagikan menjadi berkat untuk kita. Apa yang saya bagikan di sesuatu yang memotivasi kita, mendorong kita di dalam firman Tuhan, supaya kita bisa terus bertumbuh dan berkemenangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, firman-Mu telah diberitakan. Hamba-Mu terbatas, Tuhan. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Hamba berdoa biar Roh Kudus, Engkau yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu, biarlah Engkau terus menyampaikan firman-Mu, berbicara bagi setiap kami. Kuatkan yang lemah, ya Tuhan. Bangkitkan setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang sedang mengalami kejenuhan, ada yang sedang mengalami kelelahan, keletihan dalam kerohanian kami.
Biar pagi ini kami disegarkan ya Tuhan. Biar kami disegarkan oleh firman-Mu sehingga kami benar-benar mengerti bahwa firman itu hidup dan berkuasa dalam hidup kami. Kami memegang perkataan Tuhan lebih dari yang lain. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami, nyatakan kehendak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.